يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat, insyaallah kita sambung kajian kitab kita, kitab Tajul Arus At-Tuhfah fi Tasawuf Al-Musamma Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, karya Al-Arif Billahi Ta'ala Sayyidi Ahmad Ibn Atha'illahi Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala radhiyallahu kuntu marratan, kita ulang dari awalnya karena tajuknya berawal dari situ. Kuntu marratan ma'a Syekh Abil Abbasil Mursi radhiyallahu ta'ala anhu faqultu fi nafsi asya. Faqala Syekh in kanatin nafsu laka fasna' biha ma syi'ta wa lan tastati'a dhalik. Thumma qala an-nafsu kal mar'ah kama kullama aktharta khisamaha aktharat khisamak fasallimha ila rabbiha yaf'alu biha ma yasha'u farubbama ta'ibat fi tarbiyatiha fala tanqadu laka. Fal muslim man aslama nafsahu lillah bidalili qawlihi ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Satu kali aku bersama Syekhuna Abil Abbas Al-Mursi, maka aku berkata dalam diriku bahwa fi nafsi asya, ya, maka aku berkata kepada guruku, ya, fi nafsi asya, wahai guruku, banyak keinginan di dalam diriku ini, dalam nafsuku ini, fi nafsi asya, ya. Banyak yang yang saya nak di dalam diri, di dalam nafsuku ini banyak sesuatu. Lalu Syekh Abul Abbas mengatakan, jika nafsu itu laka, untukmu, fasna' biha. Artinya jika nafsu itu menguntungkanmu, artinya jika kamu mengikuti nafsumu maksudnya, silakan. Ya. Kamu cakap dalam nafsumu itu banyak benda, artinya sesuatu yang kamu nak. Ya kalau memang kamu nak turuti nafsu, artinya fasna' biha. Ya, maka perbuatlah kepada nafsu itu ma syi'ta, apa yang engkau nak, walan tastati' ada dzalik, dan kamu tak mampu melakukan itu. Karena nafsu itu seperti perempuan. Ya. Semakin kamu musuhi, semakin dia memusuhimu. Itu. In kanat nafsu laka fasna' biha. Tapi dari siyak ini maksudnya, jika memang nafsu itu milikmu, artinya nafsu milikmu, jika kamu memang boleh, bukan menurutinya, ya maaf ya. Ini kan dia mengatakan fi nafsi asya. Di dalam nafsuku ini banyak sangat sesuatu. Maka Syekh mengatakan jika memang kamu dapat menguasai nafsu, ya, artinya keinginannya dapat kau tahan, tahanlah. Tetapi kamu tidak mampu. Nah, itu maksudnya, ya. Itu kuncinya di an-nafsu laka. Ya. Fasna' biha ma syi'ta walan tastati'a dzalik, dan kamu tidak akan mampu itu. Ya. Summa qala, kemudian berkata, an-nafsu kal mar'ah. Nafsu itu seperti perempuan. Semakin kau musuhi,
dia semakin memusuhimu. Jadi nafsu itu kalau kita lawan, semakin melawan. Ya. Maka pasrahkanlah dia kepada Tuhannya. Ya. Pasrahkanlah dia kepada Tuhannya. Biarlah Allah memperlakukan dengan nafsu itu sekehendak Allah. Rubbama ta'ibta fi tarbiyataha. Mungkin kamu letih mendidik perempuan itu, kalau umpama perempuannya. Ya, sudah letih-letih pun kita mendidik, fala tanqadulak, dia tidak akan tunduk kepadamu. Maka sebaiknya pasrah kepada Allah. Karena seorang muslim adalah seorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Ya. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah telah membeli daripada orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum. Ya dirinya itu ya di dalamnya ada nafsu. Wa amwalahum, dan hartamu bi anna lahumul jannah. Ya, bahwa untuk mereka surga. Ya, Allah membeli diri kita jika kita melawan diri kita ini dan harta kita, ya, yaitu surga. Secara umum anfusahum adalah maksudnya diri kamu itu adalah nyawa kamu, orang yang mengorbankan nyawanya. Iyalah secara umum demikian. Ya, saya ingin mensinkronkan, orang sufi mengartikan anfusahum diri. Diri ini tubuh. Ya, ini kita korbankan. Arti kita korbankan, kita lawan diri kita. Ya, seperti harta. Ya, harta milik kita. Bagaimana kita jual kepada Allah. Allah akan membeli dengan surga. Artinya harta ini kita lawan daripada kehendak kita. Kita berikan, kita tundukkan kepada jalan Allah. Begitu juga diri. Ya, oke, maknanya nyawa. Artinya kita korbankan nyawa. Tak mudah mengorbankan nyawa. Ya. Untuk apa mengorbankan nyawa? Seperti dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiin, wassiddiqin, para nabi, para siddiq, wassalihin, wasyuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang yang telah menjual jiwanya. Ya. Yang paling cepat menjual jiwanya syuhada. Ya. Tidak mudah orang ada peperangan dia lawan dirinya, karena ruh itu ada di dalam diri ini, tubuh ini. Makanya nafs mungkin maknanya ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa kan artinya begitu. Artinya tubuh ini ada nyawanya. Gitu. Padahal nyawanya itu ruh. Tapi disebut tempatnya nafs. Bagaimanapun nafs makna nyawa itu tempat. Ya. Makna nyawa itu adalah tempat. Orang kampung ini akan orang kampung ini akan keluar. Ya. Orang kampung ini gitu. Nah, orang ini kan ruhnya daripada kampung ini. Gitu. Nah, maka disebut kampung. Ya. Kampung ini mesti dikeluarkan gitu. Kan orangnya yang dimaksud. Nah, orang yang jihad fisabilillah itu, orang yang mati syahid adalah orang yang paling cepat mengorbankan nyawa. Ya, itu paling awal tuh diletaknya, paling akhir tuh diletaknya, karena paling ya tidak mudah, tetapi dibanding yang atas paling mudah. Ya, karena dia melawan diri dia tidak banyak benda, tidak banyak tantangan, hanya melawan musuh, perang, tertembak, tombak, terpana, mati udah.
Tapi kalau untuk jadi orang soleh, ya, nah dia lawan dirinya tuh, ya kan berarti nyawa itu, ya, dia serahkan nyawanya. Tapi bukan untuk mati syahid, untuk amal-amal soleh. Untuk orang disebut soleh kan untuk amal-amal soleh. Oh, banyak tantangannya. Ya. Kalau jalan lurus, kalau tak, kalau syahid memang lurus betul. Peperangan masuk lurus, mati terus sampai ke Allah. Tak ada hambatannya untuk mengorbankan nyawa. Tapi orang soleh untuk jalan lurus, mengorbankan kawan nyawanya bukan perang, bukan syahid, tetapi amal soleh, kena orang soleh. Berat sangat. Lagi siddiq, lagi berat. Kalau Nabi tak boleh cakap lagi karena memang di luar. Gitu. Jadi kita mengorbankan nyawa kita untuk siddiq. Itu tantangannya berat. Untuk soleh tantangannya berat. Paling cepat adalah untuk perang. Ya. Dia tak ada godaan perempuan, tak ada godaan harta, tak ada godaan kedengkian orang, tak ada godaan perbedaan pendapat, tak ada godaan kita kalah saingan dengan orang, tak ada. Perang mati terus sudah. Lurus betul. Ya. Tapi untuk jadi orang soleh, nak lurus tuh berat. Untuk jadi orang sidik lagi nak lurus itu berat. Ya. Itu sebab pasrahkan diri kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabbaka maulaka a'radan nasu anka. Jika Allah cinta kepadamu, orang berpaling darimu. Tak sama jalan pikirannya, tak sama jalan hidupnya, tak sama kecenderungannya, tak sama menggunakan waktunya, ya, tak sama bicaranya, tak sama. Ya, jadi karena tak sama, maka orang menjauh. Ya, dia cakap mesti kepada Allah, dia cakap mesti tak ada buang-buang masa, dia cakap tak, ya, tak sama. Hatta la tastaghil bihim anhu. Sehingga kamu tidak sibuk dengan mereka dan terputus dari Allah. Wa qata'a ala'iqaka minal makhlukin, dan Allah memutus alaik kamu, hambatan kamu daripada makhluk. Hatta tarji'a ilahi, sehingga engkau kembali kepada Allah. Ya, ini adalah sebuah renungan kepada diri sendiri. Ya, sebuah renungan kepada diri sendiri. Imam Ibn Atha datang ke gurunya, Allah, nafsu nih banyak sangat nih masalah nafsu nih. Gitu. Kamu nak lawan gak? Tak dapat. Serahkan kepada Allah. Artinya begini. Ya. Kita nak bangun rohani kita dengan amal banyak. Ya. Tetapi kita tak pikir amal banyak atau sedikit. Yang kita pikir amal ini lillah, itu saja. Ya. Karena itu yang dapat membangun rohani. Nah, jika kita melakukan amal lillah, itu adalah bentuk pasrah kepada Allah. Gitu. Itu jalan pintasnya. Ya. Ada orang yang memang memaksakan diri untuk pasrah kepada Allah, berusaha untuk pasrah kepada Allah dengan melawan nafsu itu dan memperbanyak ibadah, taat dan sebagainya. Ada yang ibadah kita sudah tahu, ada perintah yang fardu, yang sunnah itu tak perlu dibincang lagi. Tapi lakukan lillah. Ya, lakukan lillah. Kam tatlubu nafsak ila ta'ati wa hayya tataqa'adu. Berapa kali kamu meminta dirimu untuk taat, tetapi nafsu tataqa'ad, malas. Ya, tataqa'ad, malas. Tataqa'ad artinya duduk-duduk, tak mau, artinya malas. Innama tahtaju ila musalahati nafsik fil ibtida. Ya, namun kamu perlu untuk musalah, berdamai kepada nafsumu sejak awal. Tak boleh terus begitu. Ya. Orang nuntut ilmu banyak, kemudian terus beramal, iya. Lalu jadi ustadz, karena dia ada jadi ustadz dah. Jadi dia kena beramal di depan orang. Ya.
Dan katakanlah dia selalu beribadah di depan orang. Wih, mudahnya kena nafsu. Tengok dia duduk tak sendiri di depan Allah. Ketika dia sendiri, betul tak sendiri. Tak bersama Allah. Ya. Jika tidak, maka dia akan bersama nafsu. Maka Nabi pernah berkata, Ala unabi'ukum biqaumin ya'tuna yawmal qiyamah bi'amal bayda kajibal tihamah. Walakin Allah ya, walakin Allah ja'alahu haba'an mansura. Tiba-tiba Nabi mengatakan di depan ramai depan sahabat tuh, semua ada, sahabat senior, sahabat junior, semua ada. Mau tak kalian aku beritahukan kepada kalian, ada satu golongan datang nanti di hari kiamat menghadap Allah itu membawa amal banyak sangat, sebesar-besar bukit, putih-putih. Tapi sampai di depan Allah, Allah jadikan seperti debu-debu yang tiada gunanya. Ya, sahabat di depan ini dah tunduk saja. Yang di belakang ini pening, lama. Ya. Akhirnya dia tak nampaklah kalau dia cakap dengan Nabi itu. Maka dia berdiri di lututnya supaya nampak. Ya Rasulullah, boleh tak terangkan sifat-sifat mereka itu? Kami risau jangan-jangan kamilah pada sifat itu. Nah, kata Nabi, ada amahum kaumun min ikhwanikum. Ya, kaum itu sama seperti kalian. Ya, ahli ibadah, ahli jihad. Wa min jildatikum, sama hebatnya dengan kamu dalam beribadah tuh. Walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahaku. Ya, tetapi mereka jika sudah sendiri, ya, ada haram di sisinya, intihak. Ya. Jika sendiri dia dengan harta orang habis, nama baik orang habis. Ya. Jika sendiri pun mungkin dengan wanita lain habis. Ya. Kalau dia tidak mampu kepada yang haram, maknanya ibadah yang banyak itu tidak membangun jiwanya. Kalau dia tidak mampu membangun membangun jiwanya kepada yang haram, macam mana dia boleh bersama Allah di saat dia sendiri? Justru faedahnya ibadah ketika dia berhadapan dengan yang haram, dengan yang membenci dia, dengan yang menghina dia, dengan yang dia terbuka untuk melakukan yang haram. Siapa yang menghalang itu, yang melarang itu? Allah, artinya melalui ibadah karena Allah itu. Kalau kamu ibadah karena Allah, maka aku akan menjadi Tuhanmu. Istilahnya begitu. Ya. Itu sebab mesti dari mula-mula sekali musalahah, berdamai kepada diri kita. Jangan terus menantang yang berat-berat. Tak boleh. Ya, kita mulai kurang tidur, kurang makan. Itulah musalahah. Fa'idha zaqatil minnata ja'at ikhtiyara. Jika minnah sudah datang, maka datanglah ikhtiar. Jika minnah artinya jika maqamat ruhiyah sudah datang kepada Allah, maka ja'at, maka datanglah. Ya, minnah itu ikhtiaran secara ikhtiar. Atau ja'ati ta'a ikhtiaran. Ya. Atau ja'ati nafsu maaf. Ja'ati nafsu, maka nafsu datang ikhtiaran, tunduk secara ikhtiar. Idza zaqatil minnata, jika nafsu sudah merasakan minnah, maka nafsu datang dengan penuh ikhtiar, dengan penuh ketundukan.
Kalau rohani ini sudah ada minnah, ya nafsu ikut saja. Itu yang dikatakan bahwa ya, nafsu hanya takut kepada Allah, hanya takut kepada rohani ini. Maksudnya begitu. Ya. Takut kepada sifat-sifat yang Allah berikan ke dalam rohani kita. Sifat-sifat Allah yang mulia itu akhlak karimah. Itu baru nafsu nanti tunduk. Fal halawatu lati kanat tajiduha fil ma'siyah tarji' tajiduha fit ta'ah. Manis yang tadinya dirasakan oleh nafsu dalam maksiat, maka kembali nafsu dapat merasakan manisnya di dalam taat. Ya. Tapi orang sipil dalam catatan taat ini bukan di taatnya, tetapi Allahnya. Ada orang duduk, ya. Katakanlah seorang istri duduk dengan suaminya, itu dia kena menikmati apa yang dimiliki oleh suami. Tapi ada orang yang duduk dengan suaminya memang dia seronok dan selesa dan nyaman dengan suaminya. Ya. Ada orang istri tak nyaman dengan suami kalau suami garang. Nah, tapi harta dia banyak. Nah, maka dia boleh seronok tuh. Ya. Satu hari saja tak ada harta, keluarlah tuh. Kamu udah miskin sekarang tak berguna. Ya. Tetapi tengok ketika suami misalnya jatuh terpuruk habis. Memang dia seronok dengan suaminya. Dia peluk suaminya. Ya. Abang jangan takut. Saya kalau tak makan boleh tahan bang. Tapi jauh dari abang saya tak boleh tahan. Nah ini artinya sudah tunduk. Nah, nafsu memang tidak mau beribadah, tidak mau bertaat, tetapi kan dia paksakan karena dia tuan guru. Karena dia ramai murid di hadapan murid pula. Ya, nafsu macam tunduk. Kenapa? Dia pun dapat. Apa? Dia dianggap besar oleh orang. Itu. Ya, selama dia dapat, ya oke saja. Tapi kalau sudah tak dapat, kacau tuh. Ya, kalau suami sudah tak ada, buanglah terus. Nah itulah tadi kata Sidi Abul Abbas seperti wanita nafsu itu. Ya, ya sebelum ini terlalu luas sangat tuh. Ya, saya bahas tuh. Laki seperti iblis, wanita seperti nafsu. Wah, itu terbuka sangat itu pembahasannya. Itu perlu satu kajian khusus tuh. Tak cukup. Jadi yang dimaksud ditundukkannya nafsu itu kepada Allah, miliki sifat-sifat akhlak mulia itu baru kita dapat tentram. Jadi ketentraman itu dicapai apabila dia mampu melawan nafsunya. Sudah. Dan tidak mampu orang melawan nafsunya melainkan dia punya akhlak mulia dalam dirinya. Oke. Misalul iman fil qalbi kasyajaratil khadra fa idza kathurat 'alaihal ma'asi yabisat wa farugha madaduha. Perumpamaan iman di hati itu seperti pohon yang hijau-hijau. Ya. Pohon yang hijau-hijau itu kemudian jika banyak maksiat, kasurat al-ma'asi 'alaiha. Jika banyak maksiat, pohon itu ya bisa maka kering. Jika kering, maka kosonglah madadnya. Artinya madad ini anugerah kerohanian. Kalau pokok artinya air kehidupannya. Ya. Kering. Faman ahabbal qiyama bil wajibati falyatrukil muharramat. Barang siapa yang ingin melaksanakan kewajibannya, maka tinggalkanlah yang diharamkan. Ya. Wa man tarakal makruhat u'inu ya, ala tahsilil khairat. Barang siapa yang meninggalkan yang makruh-makruh,
dia akan ditolong untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Wa man tarakal mubahat wassa'a alaihi tawassu'atan la yasa'uha aqluhu wa abaha lahu khadratah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan yang mubah-mubah, maka Allah akan memperluas kepadanya seluas-luasnya. Keluasan yang tidak dapat diliput oleh akal. Dan Allah membolehkan dia berada di hadrahnya. Coba tengok. Orang yang ingin melaksanakan kewajiban, kalau masih melakukan yang haram, maka berat. Yang wajib-wajib. Kenapa yang wajib-wajib tidak mampu dilaksanakan? Berarti ada perkara haram yang dilaksanakan. Lalu kenapa dia tidak dapat memperoleh kebaikan-kebaikan? Paham lambat. Ya. Keutamaan-keutamaan tak ada. Ya. Kenapa? Karena dia banyak melakukan yang makruh-makruh. Lalu kenapa orang tak dapat berada dalam hadirat Allah? Ya. Kenapa dia tidak mempunyai kehidupan yang senantiasa dia bersama Allah? Karena banyak sangat waktu kosong yang tidak ada taat isinya. Sebetulnya kepandaian, bukan kepandaian, kelebihan para wali itu. Dia tidak punya waktu melainkan isinya taat. Itu saja. Meskipun mubah. Ya. Jika tidak ada kewajiban, tidak ada sesuatu yang dilakukan yang wajib, yang sunnah, maka itu berarti waktu itu kosong, tak ada apa-apa. Itu mubah semua tuh. Selama dia tidak melaksanakan yang haram, maka waktu itu mubah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab tidak ada waktu yang kosong. Meskipun di dalam perbuatan yang kelihatannya ghaflah. Kan? Katakanlah mereka sambil tengok television lah katakan. Katakanlah mereka sambil duduk bual-bual dengan tetamu-tetamu, katakanlah. Ya. Tetapi hati mereka yang selalu ingat kepada Allah. Kita ini sholat pun tak bersama Allah. Ya. Nah maka tingginya harga mereka di sisi Allah itu karena mereka tidak punya waktu yang isinya tidak taat kepada Allah. Wa man taraka istima'a ma harrama alaihi asma'ahu kalamah. Barang siapa yang meninggalkan mendengar apa yang diharamkan Allah, maka Allah akan memperdengarkan kalamnya. Di telinga apabila dia tidak mau mendengarkan yang diharamkan, maka Allah akan memperdengarkan kalamnya. Ya. Walakinnama ahwanal kurbah allati fiha hawa nafsik wa ma athqala ma laysa fihi hawa. Namun akan tetapi alangkah ahwan, mudahnya, ringannya katakan, mudahnya mendekat kurbah itu yang di dalamnya ada hawa nafsu. Sholat, qiyam, ceramah, ngaji di depan orang ramai. Mudahlah untuk nafsu. Ya, tetapi alangkah beratnya sesuatu yang tidak ada di dalamnya hawa. Memberi orang, ditengok orang. Nah, coba memberi kemudian dihina oleh orang yang menerima. Wih, itu kacau beliau tuh. Ya. Tak ada. Itu sebab jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu karena orang. Tetapi kita melakukan kebaikan apapun, niatkan untuk membangun rohani kita. Artinya lakukan lillah. Orang yang kita lakukan kebaikan karena dia pun mengingkari kita. Ya, itu lagi mahal harganya. Ya.
Kalau perlu dikirimi surat, ingkari aku. Ya, agar kita jadi mahal tuh. Tapi Allah tidak boleh tipu. Ya. Allah. Coba kita lihat. Ramai orang ibadah kan. Berbuat baik kepada orang. Tapi jiwanya semakin nafrah. Semakin binal. Semakin tidak terkendali nafsunya. Karena dia kebaikan itu dia lakukan. Ada hawa di dalamnya. Ya. Orang ngaji tiap hari. Jamaah tiap hari. Tuan guru lah. Tapi kenapa jiwa binal? Masih lagi syahwat, masih lagi pemarah, masih lagi penghina, masih lagi. Karena semua dilakukan, ada hawa. Bukan lillah. Ya. Orang tak nampak, tak buat apa-apa. 24 jam tak adalah macam mukmin biasalah. Yang dilakukan kewajiban-kewajiban yang pardu-pardu tak ada apa-apa. Tapi lillah. Ya, berbuat baik dengan orang sikit-sikit. Ya, tapi lillah. Maka jadi dan sempurna jiwanya. Ya. Misaluhu anta hujjata nafula fa in qila lak tasaddaq bidzalika syaqq. Tasaddaq bidzalika syaqqa alaik. Contoh kamu berhaji. Hajinya sunnah dah. Ini haji yang ke-27 kali. Nah, kalau ditanya kepadamu, tak payahlah kamu haji, uang untuk haji itu sedekahkanlah tuh. Nah, sedekah ini berat. Oh, karena kalau haji hebat. Wih, udah berapa kali pergi haji, Pak? Oh, baru 27. Wah, hebat kan? Ya. Seolah-olah dia sempurna sangat tuh ibadah haji banyak tuh. Lianna amral haji yura palin nafsi fihi hadzun. Karena urusan ibadah haji itu dilihat orang. Kan? Maka nafsu pada ibadah yang dilihat orang itu ada jatah dia atau jatah. Ada bahagian dia. Wassadaqatu apa itu? Apa di situ? Tutwa watunsa. Ya, taib. Wassadaqatu tutwat watunsa. Sedangkan sedekah tutwa tertutup, tak nampak orang. Watunsa dan dilupakan orang. Ya. Kita sedekah tuh orang yang menerima pun lupa dah. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah. Ya. Coba orang punya duit lebih disedekahkan, itu kan kewajiban dia. Sedekahnya memang sudah ada mustahaknya. Jadi jangan kamu kan saya sedekah. Ya. Sepatutnya orang miskin itu jalan ibadah orang kaya itu. Jadi terima kasih kamu miskin kan gitu. Ya, rasanya kamu tak payah kaya lah. Biar aku yang kaya. Agar aku ada ibadah. Sepatutnya begitu. Ya, tapi tidak berarti yang miskin kamu mesti terima kasih lah. Bukan. Ya, jadi jangan salah memahami dalil. Ya. Orang yang pakaiannya, size-nya XXL, jangan beli M. Itu M ada size orang. Itulah tadayun. Itulah beragama. Jangan pernah melihat kewajiban orang kepada kita. Tapi kita melihat kewajiban kita kepada mereka. Semua orang memandang kewajiban orang kepada kita. Tengok dia buat gini. Ya.
kita bicara kepada masyaikh sufia seperti itu, dia ketawa. Kamu buang-buang masa. Yang perlu dibaiki kamu. Kenapa orang lain? Oh, kita tak dibebankan oleh Allah untuk urus orang lain. Nah. Seorang dah jadi wali, dia cari yang tidak wali untuk dibaiki. Kan? Coba orang-orang yang sudah berilmu, apa yang dia cari? Ya orang yang jahil. Ya, jangan ditanya kenapa kamu jahil. Hebatnya. Ya. Orang kaya yang disuruh wajib untuk bersedekah, dia cari siapa tuh? Ya. Maka bersyukurlah. Adapun bagaimana mereka menerima kita, itu tidak bukan urusan kita. Kita sudah melakukan kewajiban, selesai. Wa kadzalika darsuka al-ilma li ghairillah. Sama, begitu juga kamu belajar, kamu mengaji, menuntut ilmu untuk selain Allah. Fa innaka tadrusul ilma kullahu wa nafsuka thayyibatun bidzalik. Kamu belajar ilmu semuanya dan nafsumu itu thayyibatun bidzalik, merasa seronok ya dengan semua itu. Ya, karena kita menuntut ilmu li ghairillah. Menuntut ilmu nak dapat kerja yang banyak mendapatkan uang. Ya. Fa iza qila lak, jika dikatakan kepada musalli bil laili rakaatain, ya, kamu janganlah menuntut ilmu, cobalah sholat 2 rakaat. Ya, syaqqa dzalika alaik, berat. Lianna rakaatain bainaka wa bainallahi ta'ala laisa fihima li nafsi hadzun. Karena 2 rakaat antara engkau dan Allah di malam-malam hari itu tidak ada. Ya, pada 2 rakaat itu bagi nafsu bagiannya. Ya. Wa kadzalika darsuk. Dars ini bukan pengajian ya, mengajar. Dars, mengajar itu pengajian, mengajar. Mengajar ya. Iya, mengajar, maaf. Ya. Mengajar karena Allah. Maka itu sebab orang mengajar 24 jam kuat. Ya. Rasanya kalau orang mengajar muridnya 2 orang, itu dia akan mengantuk tuh. Tetapi karena online macam ini ribuan orang, wih, semangat tuh. Ya. Banyak orang jika mengaji, tak ada orang ramai, adalah tak payah, tak ramai. Dia nak ramai. Itu sebab dikenal para mursyidin itu sebaliknya. Dia jika mulai murid ramai, dia takut. Takut. Kenapa? Betul ke? Orang ini na Allah. Dari situ ketakutannya. Karena dia telah mempunyai pengalaman. Bahwa susah orang na Allah tuh. Dan dia pun telah berjalan menuju kepada Allah, memang sedikit orang. Tapi kenapa tiba-tiba ramai? Ini ada masalah nih. Ada masalah. Ya. Itu sebab dia tahu betapa orang yang berguru kepada para mursyidin itu akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah tuh. Dia tak nampak itu, tapi dia nampak akan dimuliakan oleh orang karena dimuliakan Allah. Dia nak dimuliakan orang. Saya sering ditanya oleh orang alim. Ya, dia bertanya, ada tak seorang syekh yang tengah mencari khalifahnya? Ya, aku nak lah. Karena aku udah ada murid ramai nih. Ya, aku udah amalkan mereka zikir-zikir, tapi saya ada lagi yang mengangkat saya jadi khalifah.
Ya, sampai hari ini masih ada. Ya nafsu lah sama aja. Jadi belum tentu orang yang semangat mengajar itu lillah. Bukan. Ya. Oke, ada genetik katakan. Ada bi'ah, ada persekitaran. Memang dia anak tuan guru di pondok. Dah ada pondok. Orang dah sebut itu. Ya. Tapi murni lillah. Pasal pahala apa yang dilakukan orang sufi tak cakap pahala. Tapi apakah amal itu dapat membangun rohaninya? Apakah amal kebaikan itu, ibadah itu membuat hatinya halus, lembut, dekat kepada Allah. Membangun wilayah dalam dirinya. Itu yang dibicarakan dalam tasawuf. Maka kami sering mendengar para masyayikh itu berkata, itu mereka yang duduk di pasar basah. Ya. Awal-awal pagi udah gelap-gelap lagi, udah duduk di tempat-tempat kotor tuh. Ya, aku melihat dia lebih mulia daripada tuan guru yang 24 jam dengan kitab Quran dan pelajarnya. Ya, di sana tak ada nafsu, dia hamba Allah. Tawakal, ridha, fasrah. Dia takabur, suudzon, ihanah, merasa tinggi, merasa hebat, merasa ini Firaun semua. Dan ini hamba Allah. Macam mana manusia membanggakan semua kehebatan itu di depan Allah. Kan itu Allah yang bagi. Patutnya dia lebih hamba daripada itu yang tadi bagi apa-apa. Kalau saya memberi sesuatu kepada antum dan ini tidak, ya, antumlah yang paling tunduk dengan saya sebagai raja. Ya. Kalau dia yang tadi bagi, dia melawan sedikit, tak apa. Tapi tengok orang yang banyak dibagi oleh Allah, dibagi mahal pula, hidayah. Tuan guru. Sibuk ibadah 24 jam. Itu anugerah Allah. Taufik dan hidayah. Ya. Tetapi pandangan batin memang berbeda dengan pandangan akal. Disitulah nampak ulama yang mutarabba atau ghair mutarabba. Ulama yang tidak dididik rohaninya atau dididik rohaninya. Wal qira'atu wad dars lin nafs fihi mahadhun. Membaca, mengajar itu ada. Ya, bagian bagi nafsu di dalam dua itu. Ya. Terus hadzu musyarakatin linnas tuh. Ada bagian kesertaan orang. Ya. Nafsu itu ada bagian kesertaan orang. Nampak orang, dilihat orang. Ya, membaca, mengajar. Bali ajli dzalika khaffa 'alaiha. Oleh karena itu ringan. Qala ba'duhum taqat nafsi ila tazawuj. Fara'aitul mihrab. Qadin syaqqa wa kharaja minhu na'lun min zahab. Mukallalun bil lu'lu. Faqila li hadha na'luha fa kaifa wajuha. Fan qata'at syahwatun nikah min qalbi. Allah. Ada seorang wali nafsunya sangat menikah tuh. Lalu kata dia cakap, kemudian aku lihat mihrab. Nah dari mihrab itu, dia pergi ke masjid, ditengok di mihrab itu, ada keluar dari mihrab itu terbelah dan keluar dari mihrab itu sandal dari emas. Yang
mukallal itu dihiasi dengan permata. Ya, lalu dikatakan kepadaku, ini sendalnya bidadari. Ya, begitu dicakap ini sendalnya bidadari, dia pening bagaimana wajahnya. Setelah itu putuslah syahwat nikah dari hatiku. Ya. Risau, saya pun sudah tengok sendal. Aduh. Tapi tengok di mana tuh? Man huyiat lahu al-manazil lam yurda bil qu'udi 'ala al-mazabil. Orang yang telah disediakan untuknya rumah-rumah. Ya. Maka dia tidak redo untuk duduk di tempat-tempat sampah. Orang tidak ada rumah, kenapa duduk tidur di luar tempat sampah? Fa'amalil a'mal as-salihata bainaka wa bainallahi sirran wala tatalla'a 'alaiha ahluk waj'alhum muddakhiran 'indahu tajiduhu yaumal qiyamati fa inna nafsa laha tatamatta' bi dzikril amal. Oleh karena itu beramalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang hanya antara engkau dan Allah saja secara rahasia. Keluargamu pun tak payah melihat. Orang itu mendidik, ya, mendidik istri, mendidik anak, perlu memang dengan kata-kata. Perlu juga dengan perbuatan. Tapi ada jauh yang lebih perlu lagi adalah hubungan dia kepada Allah. Ya. Saya sering mengulang cerita bahwa seorang wali, jika istrinya degil, dia tak pernah marah kepada istri itu. Tapi kemudian dia cakap kepada Allah, ya Rabb, aku rasa istriku degil. Aku yang lemah tidak mampu mengatasi dia atau dia memang degil. Ya. Dua-dua hatinya di tangan Allah, aku dan dia. Hanya engkau yang dapat merubahnya. Jika aku yang lemah, kuatkan aku. Jika dia yang degil, lemahkan dia. Selesai. Apa perlunya marah? Marah tambah melukai. Atau ucapkan nasihat. Karena nasihat adalah kata yang paling baik. Nasihat itu, makna nasihat itu adalah kata-kata yang terbaik untuk didengar dan dipahami. Maka jika orang mengata yang kasar-kasar, dia kata nasihat, bukan. Mengambil batu-batu yang bagus-bagus di antara batu-batu yang banyak, itu nasihat namanya. Mengambil yang bagus-bagus itu nasihat. Nasihat itu memilih kata yang sesuai dengan dia, ya, untuk dia pahami dan mengerti. Itu nasihat. Bukan mengata-mengata terus dia cakap, aku kan menasihatimu. Ush, seram sangat menasihati itu. Ya. Dan mereka ketika sudah diserahkan kepada Allah, udah khawatir dah. Kan? Macam ada seorang yang tak pandai masak lah katakan.
Kalau kita serahkan kepada pakarnya yang melatih, nyaman kan? Nah itu tadi yang awal juga, serahkan kepada Allah. Bukan serahkan dibiarkan. Allah. Kekuatan hati itulah yang tidak dapat dilawan oleh mereka. Karena artinya nak dizolimi sebagaimanapun, dia terasa tak terasa dizalimi. Bagi dia itu adalah ibadah terus. Ya, nak buruk sangka seperti apapun. Ya. Orang marah karena ada orang buruk sangka kepada kita. Kotorlah. Kenapa marah? Kalau memang tak ada. Kenapa? Karena mereka dah menyerahkan urusan itu kepada itu. Maka itu dikatakan pada awal-awal nasihat. Al-muslim man aslama nafsahu lillah. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kita sudah disiapkan surga oleh Allah. Beramallah. Ya, kenapa kita berada di jibala? Ya, oleh karena itu beramal solehlah rahasia. Dan jadikan amal itu simpenan di sisi Allah yang akan kamu jumpai di hari kiamat. Ya. Kenapa rahasia? Karena kalau beramal ditengok orang, nafsu itu suka disebut-sebut amalnya. Oh dia baik, oh dia oke, oh dia suka. Tapi kalau dia beramal sendiri, ya, ramai wali yang beribadah, ya, istrinya tak tahu. Ya, tidur dia. Walau rakaatain. Dan istrinya pun mampu sholat. Padahal dia tak pernah melihat qudwah suaminya. Allah yang menggerakkan hatinya. Dan manhaj ini mungkin tidak bisa dipakai secara umum. Karena orang mesti nampak. Awam. Kita di dalam tasawuf. Bahkan kita tidak boleh menunjukkan amal kita di depan guru agar guru nampak kita ini memang beramal lah. Itu sudah tak betul, itu tidak tarbiyah. Tarbiyah sufiyah itu adalah agar beramal untuk Allah sahaja. Dia pun untuk orang lain, untuk gurunya pula. Sudah tak betul. Jika gurunya yang memupuk, tahu memupuk. Ya. Memupuk, menghidupkan sifat itu bukan tarbiyah. Ya. Ramai orang tak perasan bahwa guru mereka memahami situasi muridnya semua. Ramai orang tak perasan. Ya. Masing-masing merasa bahwa macam kita dengan ayah lah. Ayah tuh paham kita. Kita macam ayah ini bodoh. Ya, tak paham kita. Paham. Nah demikian Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jadikan rahasia itu sebagai simpenan di sisi Allah yang engkau akan jumpai di hari kiamat. Karena nafsu, ya, mempunyai fa inna nafsalaha tamattu'un bidzikril amal. Tamattu'un, itu bukan tatamat. Nafsu itu mempunyai keseronokan, kenikmatan untuk mengingat-ingat amal. Sama ba'duhum arba'ina sanah walam ya'lam biha ahluha. Sebagian wali ini 40 tahun dia puasa, istrinya tak tahu. Ditanya suami kamu itu apa? Suamiku pagi-pagi pulang malam tak tahulah. Malam pun datang tidur aja. Ya. Aku bangun dia masih tidur.
Ya, lepas itu pergi balik-balik, ya, rupanya istrinya tidur, dia sholat. Ya, dia pergi puasa, pulang, dah bu, sudah makan, sudah, ya, di jalan. Gitu. Ini memang seorang yang masih yang masih berhadapan dengan nafsu dan ingin mempunyai sifat ikhlas. Ya, disebut ahli malamati. Ini orang melawati ini. Ahlu malamati. La tunfiq anfasak fi ghairi ta'atillah. Nah, jangan kau belanjakan napasmu selain taat kepada Allah. Waktumu. Ya. Ya. Nafasmu itu waktumu. Karena hidup ini durasi ya, satu nafas, satu saat. Durasinya. Nah, tak banyak. Hidup ini sekejap. Hanya selalu ya baharu. Wala tanzur ila saghirin nafas. Jangan kau melihat kecilnya napas. Bal unzur ila miqdarih. Bahkan lihatlah kepada harganya. Wa ila ma yu'tillahu fihi lil 'abd, dan apa yang Allah berikan di napas itu untuk hamba. Fal anfasu jawahir, napas itu mutiara. Ya. Napas itu seperti apa? Seperti untayan mutiara. Hadrah itu satu napas. Bukan banyak. Banyak tak mampu. Robek. Pecah. Seperti bukit. Bukit itu lebih kecil lagi daripada manusia. Maka Allah tajari di situ hancur. Ya. Allah ciptakan ruang dan tempat nih. Ruang dan tempat. Sebetulnya benda ini hanya jelmaan di waktu. Benda ini, dunia ini, kita ini manusia dan serta isinya itu hanya jelmaan yang muncul di waktu. Muncul. Bumi ini muncul, hilang tanpa karena hilang terus. Ya. Jadi bukan hanya kita muncul di dalam dunia ini. Dunia sendiri munculnya ya, itu adalah sekejap. Itu sebab yang paling tepat proyektor itu. Ya, coba proyektor muncul. Ya, ribuan orang di dalam itu dengan kampung di sekitarnya. Tapi itu hanya satu negatif. Hilang, muncul lagi, hilang. Itu isyarat seperti itu. Meskipun sekarang sudah semakin canggih, semakin cepat, tetap. Ya. Bahkan dunia pun ditemukan ternyata asalnya dari titik. Kan begitu. Dari kecil itu. Jadi orang ingat Allah itu cuma sekejap. Tapi karena Allah beri ingat itu setiap kejap, maka seolah-olah dia 20 tahun ingat Allah. 10 tahun ingat Allah. Setahun ingat Allah. Sebulan ingat Allah. Seminggu ingat Allah. Sehari ingat Allah. Tak lupa. Padahal ya, setiap hari Allah beri ingat. Seperti kita nafas. Ya, kita hidup 70 tahun. Padahal nafas itu cuma sekali. Berhenti saja, hilang sudah. Tak dapat tuh. Atau
Habis dari situ sudah. Ya, tapi kita rasanya setahun sudah. Ya, kita muda, baru semalam kita sholat Jumat, sudah sholat Jumat pula. Ya. Itu perasaan pandangan akal. Wahal ra'aita ahadan yarmi jauharatan 'alal mazbalah? Pernah tak kau melihat seorang yang melempar satu mutiara ke sampah? Afatasluh zahiraka, ya, wa tufsida batinak, wa tufsidu batinak. Apakah engkau memperbaiki zahirmu dan dalam waktu yang sama engkau merusak batinmu? Kita zahirnya berbuat baik, tapi kita merusak batin kita dengan, ya, karena selain Allah, karena ingin dipuji, karena ingin itu sebab di akhirat yang pertama kali ditanya ulama. Ya. Ditanya oleh Allah seorang ulama tuh, wahai ulama, apa yang kau buat? Saya mengaji karena engkau ya Allah, dan kemudian saya mengamalkannya karena engkau, dan kami menyebarkannya karena engkau. Allah mengatakan kadzab, kamu dusta. Idhab ila jahannam, pergilah ke jahannam. Tak cukup orang berilmu, beramal, mengajar, jadi tuan guru. Jiwa mesti bersih. Lillah. Tak mestilah jadi tuan guru pun. Cukup jadi hamba Allah dimanapun duduk. Lakukan lillah. Ya. Itulah seorang wali itu kan, yang tidur kemudian mimpi dibawa ke surga oleh Jibril. Dia terkejut, oh Masya Allah, ini negeri siapa pula nih? Engkau lah. Aku? Iyalah. Wih, itu istana megahnya. Ya, itu punya engkau. Boleh aku masuk ke negeri itu? Boleh. Begitu masuk, rupanya di tengah-tengah ada nenek-nenek juga punya istana yang sama. Itu siapa pula? Dia duduk mana tuh? Duduk sini sama dengan engkau. Wih, siapa dia? Jiranmu itu seorang nenek. Terbangunlah dia. Betul ke mimpiku ini? Dicari rumah nenek tua itu, betul ada. Lalu dia nampak, betul ini yang dia lihat dalam mimpi. Maka dia sebagai salam, assalamualaikum ya nenek. Boleh tak aku duduk di rumahmu? Bermalam-malam di rumahmu? Oh Syekh, Allah, seronok lah. Ya. Nenek pun mengaji dengan Tuan Syekh itu. Ya. Oh Syekh, satu kemuliaan bagi saya, rumah saya mendapat berkat. Dia bermalam tuh, nak tengok nenek tuh buat apa tuh ibadah. Tak ada buat apa-apa. Dia bukan alim. Malam-malam wali itu qiyam, didengar nenek mendengkur pula di biliknya tuh. Tidur, khakho. Subuh, Syekh itu masih zikir sampai syuruk. Tengok nenek-nenek udah bersih-bersih. Hari-hari lihat tak ada buat apa-apa. Dia bagi makan, saya puasa nek. Oh minta maaf Tuhan, saya tak puasa. Pula. Akhir baru aku nih sebetulnya bukan saja bertetamu di rumah kamu, tapi aku nak tanya apa ibadah kamu. Ada apa Tuhan, saya tanya? Tak, saya nak tanya apa ibadah kamu.
saya mimpi kamu mendapatkan surga. Duduk sama dengan surga aku. Seperti yang Tuhan saya lihatlah, saya tak ada apa-apa pun. Rupanya dia tak adalah ilmu yang dibanggakan, tak adalah amal yang banyak, tak adalah, bukan pun Tuan Guru. Ya. Tapi dia ridho, Allah berikan hidup seperti itu. Dia tanya, aku kalau sakit, Tuan Syekh, aku nak minta sembuh malu. Ya. Allah bagi, kenapa aku tolak? Dia pula yang menyembuhkan. Aku hanya disuruh berobat, itu pun pahala. Ya. Kalau Allah timpakan aku musibah, itu Allah bagi. Apapun yang dari Allah mesti baik. Itu Tuan Guru langsung berdiri, inilah yang menyebabkan engkau tinggi di sisi Allah. Tak sama orang-orang yang ada ilmu, ada amal, belum tentu macam itu. Karena ada bagian nafsu dari dia menuntut ilmu dan beramal dan berdakwah yang dia ambil. Ya. Nak tenar, nak muncul, nak zuhur. Ya. Dapatlah tuh. Ya. Dia tidak ada tarbiyah untuk melawannya. Engkau solehkan zahirmu, tapi engkau rusak batinmu. Pamisaluka kal majzum labisa thiyaban jadidatan hasanatan wa yakhruju minhu fil batini al-qayhu was-sadid. Ini perumpamaan kamu seperti orang yang majzum. Apa majzum itu? Orang yang berpenyakit kusta. Kulitnya luka-luka di dalam tuh. Lalu dia pakaikan baju baru yang bagus. Ya. Sedangkan di dalamnya itu keluar nanah. Ya, darah dan nanah. Tapi ditutupi pakaian mewah. Hatimu dengki, hatimu hasud, hatimu takabur, hatimu ihanah. Tapi pakai imamah, pakai sorban, pakai tasbih. Ya, baca kitab. Allah. Fa anta tuslihu qalibak. Ya, apa tadi pun apa tuslihu zahirak wa tufsidu batinak. Ini juga fa anta tuslihu qalibak. Engkau memperbaiki acuanmu, qalibmu, wa huwa ma yanzuru ilaihin nas. Acuan qalib jasad itu adalah yang dilihat oleh orang. Wala tuslihu qalbak. Dan engkau tidak perbaiki hatimu. Alladzi huwa li rabbik. Hati itulah yang untuk Allah, yang dilihat Allah. Itu sebab tasawuf tidak memperbaiki amal zahirnya. Ulama ramai mengkritik, kenapa orang sufi tak perbaiki zahirnya. Zahirnya mengaji lah. Sejak dulu zaman salaf sampai sekarang sepakat jika untuk takwa, ya, untuk beramal, mengaji. Sudah. Beramal zahir, mengaji. Tapi jika untuk syuhud, tarbiyah. Jika nak istiqamah, baru dia mesti membersihkan hatinya. Tasfiyah. Jika untuk beramal, mengaji, tazkiyah, selesai. Tapi jika untuk syuhud, ya, wahudur, itu tarbiyah. Kita baca kitab dan tahu, terus budak, oh macam ini ruku, macam ini sujud, oh macam ini, selesai. Tapi jika melakukannya syuhud lah. Al-hikmatu qalqai.
in qayyadta biha nafsak istarahat. Hikmah itu seperti tali. Jika engkau mengikat dengan hikmah nafsumu, maka nafsumu itu akan rehat ya, lapang. Wa in ramaitaha tasayyabta wa yukhafu alaika. Tetapi jika kamu biarkan nafsu itu ya, terus tasayyabta itu apa? Menjadi liar. Dan wa yukhafu alai. Dan itu akan yukhafu alaik, artinya kamu akan dikhawatirkan, dibimbangi. Kamu ramaita, artinya kamu biarkan nafsu itu, tidak diikat. Kamu bebaskan nafsu itu, tidak diikat dengan hikmah. Arti hikmah ini adalah kan majelis sufi itu majelis hikmah, artinya tarbiyah. Ya. Hikmah itu tasawuf sebetulnya. Karena orang-orang sufi yang diajarkan bukan ilmu tapi hikmah. Ya, kalau ilmu ta'lim, fuqaha, ya, ahli fiqih, muhaddisin, ya, tetapi orang-orang sufi hikmah. Ya, istilah hikmah itu banyak. Itu sebab mereka terkadang juga ya, mengkritik makna kata hikmah itu karena dia tidak melihat siyak, ya, konteks penggunaan istilah itu di dalam tasawuf. Seperti jika engkau, kan orang yang berjalan menuju kepada Allah itu bermulakan dari rasa takut. Rasa takut itu tidak akan muncul kecuali dia hadir di majelis hikmah. Majelis hikmah, majelis mawa'ij. Mawa'ij, ya. Majelis memberikan nasihat, tazakkur. Ya. Mengingatkan dia kepada Allah. Ya. Bukan ngaji. Orang ngaji dibacakan ilmu kering, kerontang, kosong, kasar, ya, dan takabur. Ya, tidak ditarbiyah rohaninya, ya, agar tulayin, turaqiq, tuaddib, dihaluskan, dilembutkan, diadabkan. Ya. Katakanlah di Jawa tradisi di depan ulama itu, ya, saya secara pribadi hati mengingkari, ya, hati mengingkari dengan sebuah tradisi. Sebelum saya mengenal tasawuf mungkin menikmati, ya. Tapi bila kita lebih mementingkan tarbiyah ruhiyah, Allah. Ya. Di depan tuan guru itu, jika di Jawa itu, tulang tuh dah jadi lembut lah tuh. Dia berdiri pun sudah tak lurus. Dia akan turun begitu. Ya. Duduk pun dah jadi wawu tuh. Ya. Salam pun palanya tunduk sampai ke tanah. Tuan gurunya pula ngasih salamnya, tangannya diletak di tanah tuh. Dicium gitu. Ya. Tapi coba lihat di luar. Binalnya jiwa pelajar itu. Ya, tarbiyah tak boleh begitu. Di dalam belajar, di luar belajar, ya, dia akan rangkul, dia akan peluk. Agar tentram. Jiwa itu tidak binal. Allah. Ya sudah tradisi pelajar, datang tuan guru terus berdiri, oke tradisi, tapi jangan biarkan itu kering.
Jangan biarkan kering. Orang berbeda jika ada hub, jika ada adab. Ya mungkin sama dia nampak berdiri, tapi nampak dari sorot mata dia. Ya, dari menghadapnya jiwa dia. Itu adab. Jangan dibiarkan adat yang kering. Allah. Misalu dzalik, perumpamaan itu kal majnun, seperti orang gila, fi baitik, di dalam rumahmu. Ya. Yukhribuhu wa yaqta'u thiyab, merusak rumah dan merobek baju-baju. Fa idza qayyadtahu istarahat, jika orang gila itu kamu ikat dia, tenang. Di rumah ada orang gila, jangan dibiarkan, habislah rumah nih. Letak di bilik belakang, kunci pintunya, sudah. Tenang, teriakannya terdengar, tapi tak merusak. Nah, nafsu pun mesti diikat dengan hikmah, dengan tarbiyah. Ya, terdengar teriakannya, tapi tak berbuat apa-apa. Wa idza tarahtal qaida fil bait wa kharajta fad-dararu baqin. Jika kau buang ikatannya di rumah dan kau keluar, ya, maka bahaya itu pun akan kekal. Ya ayuhas syaikh, qad abnaita umrak, fastadrik mimma fatak. Qad labistal bayyad wa huwa asyaibu wal bayyad la yahmilud dans. Allah. Wahai orang tua, ini bukan syekh. Wahai orang yang sudah tua, engkau sudah banyak habiskan umur. Maka susulah apa yang telah luput. Ya. Engkau telah memakai putih, yaitu uban. Dan uban itu tidak mengandung kotoran. Sepatutnya engkau apabila tua, kepalamu, rambutmu menjadi putih. Itu sebuah sindiran, mestinya engkau makin tua makin putih. Ya, ini makin tua makin keladi. Ya. Mestinya makin putih seperti ubannya. Misalul qalbi kal mir'ah wa misalun nafsi kan nafas. Hati seperti cermin, nafsu seperti napas. Kullama tanaffastan nafas alal mir'ati sawadtaha. Ketika engkau mengeluarkan napas di atas cermin, maka engkau menghitamkan cermin itu. Begitu. Maka nafsu apabila melakukan sesuatu, ada haz nafsu, itu hati gelap. Ya. Kita tidak bicara taat, orang sufi sudah tidak bicara taat. Ya. Maksiat maksudnya. Orang sufi bicara taat. Jika taat bukan karena Allah, karena keinginan nafsu, berarti telah menghitamkan hatimu. Bukan pasal pahala. Pahala Allah itu, bicara pahala itu bicara kemurahan Allah. Untuk membalas tubuh kita ini yang telah bergerak untuk melakukan amal perintahnya. Itu persoalan lain. Tapi yang dilakukan oleh amal, sudah pun itu untuk dilihat orang, apabila itu sesuai dengan syariat diberi pahala. Ya. Jika dia niatnya untuk orang, Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Allah. Ya. Artinya al-amanah tasawuf, artinya tasawuf dalam arti hikmah ini yang mengajarkan kita, ya, untuk senantiasa apa yang ada pada kita itu anugerah Allah. Ketika orang mula membesarkan kita, ya, kita malah
berpikir, ini hikmah mengajarkan. Kita makin terkenal dan orang membesarkan kita. Itu mestinya kita punya perasaan apa yang timbul dari perasaan kita. Allah, berarti aku melakukan sesuatu ini bukan karena Allah. Ya, itu mereka merasakan begitu. Ya. Buktinya orang makin membesarkan. Kalau itu rahasia, kenapa aku memberi kepada kamu rahasia ada orang yang tahu? Kan? Ini rahasia. Tapi Amin cakap, kamu bagi dia, dari mana tahu ini rahasia? Kita berbuat semua karena Allah, kemudian orang memulia-muliakan Allah. Ya. Atau katakanlah itu ujian, ya, tak nak. Ya. Hikmah itu mengajarkan kita, tarbiyah, mengajarkan kita untuk terus lari. Lebih menjauh, lagi menjauhnya daripada harimau. Ya. Lagi menjauhnya daripada harimau. Kena haz nafsu. Allah. Bukan terus Allah. Nafsu lah. Ulama ini apa bisnisnya? Bisnis dalam arti kerjanya. Cakap. Itu sebab jika kumpul ulama berebut tuh mereka nak cakap tuh. Yalah, kalau terdapat cakap jualannya tak laku. Ya. Tengok jika penjualan masing-masing nak tawarkan. Qalbul fajir kamar atil ajuz. Hati seorang fajir seperti perempuan tua. Mir'ah ya. Kamir atil ajuz. Seperti cermin yang sudah tua buruk ya. Allati dha'ufat himmatuha antajluwaha. Yang sudah himmahnya tidak mampu untuk menunjukkan, menjahirkan, menjelmakan cermin itu. Wa tanzuru fiha, dan engkau dapat melihat di cermin itu. Hati itu kalau hati yang rusak, hati orang yang buruk, yang ahli maksiat, itu seperti cermin yang sudah tua dan tidak bersih, kotor lah. Yang kalau kita bercermin sudah tak munculkan lagi gambar kita di situ, tak nampak. Begitulah hati yang fajir itu tak dapat mencerminkan, tak dapat merasakan dia itu buruk. Makin besar saja sana sudah. Ya. Wa qalbul arif kamiratil arus. Tetapi hati seorang wali seperti cermin arus. Cerminnya masih masih muda. Masih pengantin baru. Kulla yaumin tanzur fiha, setiap hari kamu melihat ya di cermin itu. Fala tazalu maskulah, terus menerus dikilapkan, dibersihkan. Ya, itu juga al-arus kal mir'ah, seperti cermin. Ya. Kalau cermin yang masih baru, setiap hari kita lap. Tapi kalau yang udah kusam dibiarkan saja. Ya. Dan orang bercermin pun tak nampak. Itulah hati. Itu sebab orang apabila dikehendaki baik oleh Allah, dah mulai dia melihat dirinya. Artinya dirinya mulai dia menjaga hatinya, membersihkan hatinya. Agar untuk Allah saja dan milik Allah saja. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.